حلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها، خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري، ثم إلى الإمام القسطلاني، ثم إلى صاحب هذا المقام الجد وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني، أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين، غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin, Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Babu ifsya'us salam. Babu ifsya'us salami utawi kikubab. Babun utawi kikubab ifsya'us salami utawi nyebaraken salam. Babun utawi kikubab ifsya'us salami utawi masyhuraken utawa nyebaraken salam iku minal islami setengah saking ajaran Islam. Menjelaskan tentang keutamaan mengucapkan salam, menyebarkan salam, itu bagian daripada ajaran Islam. Dan salam nikah adalah perkara atau kelakuan saya paling kebenci ban orang Yahudi, ban orang Nasrani. Orang Yahudi ini paling benci dari salam, paling hasut, paling iri. Pada orang Islam menyebarkan salam. Baik. An Ammar bin Yasir, saking Sayyidina Ammar bin Yasir. Qala dawu Sayyidina sapa Sayyidina Ammar bin Yasir. Salasun utawi perkara telu Salasun utawi perkara telu man iku man utawi sapane wong Salasun utawi perkara telu iku man utawi sapane wong iku jama'ahunna lamun ngumpulaken sapa man huna ing salasun faqad jama'a mongko temen-temen ngumpulaken sapa man al imana ing iman. Tiga perkara barang siapa yang mengumpulkannya ada pada diri seseorang, faqad jama'al iman, maka benar-benar orang tadi itu telah mengumpulkan iman, ay haza kamalahu. Ini kesempurnaan iman bedening nikah. Seran orang saya mapolong telok perkara
Sumayyah. Dari riwayat Sayyidina Ammar bin Yasir. Sayyidina Ammar bin Yasir neka adalah termasuk sahabat senototen sengsaran umat Islam di kota Mekah. Dan keluarga Sayyidina Yasir di anaknya Ammar bin Yasir. Ini kan dari budak asalah. Ibunya mana Sayyidatuna Sumayyah, abanahnya mana Yasir, ibunya mana anaknya mana Ammar bin Yasir. Nah, ketika awal-awal Islam neka disebarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ammar bin Yasir bin Abah Sayyidina Yasir dan ibu daripada Sayyidatuna Sumayyah neka ditekan habis-habisan, eseksa habis-habisan oleh orang-orang seamoso ke Islam ketika itu Abu Jahal. Satu saat Sayyidatuna Sumayyah neka tangkep karena budak, asal budak neka tangkep ben Abu Jahal ben orang-orang seamoso ke Islam. Abu Jahal, Abu Lahab nikah bogan buabu ni Abu CS pada moso dak Sayyidatuna Sumayyah. Sayyidatuna Sumayyah nikah Siti Sumayyah nikah talen penteng kanan kiri beri adon orang punya. Si bapak saatnya mas Sayyidina Yasir selake penting. Anak saatnya mah Sayyidina Yasir, Sayyidina Ammar bin Yasir. Sayyidina Yasir penting, Sayyidina Ammar putrana penting. Tanya ki mulai nomor situng Sayyidatuna Sumayyah. Sokor kakeh gelem ngekone bahwa Muhammad jadi nabi palsu, agama najibnya agama sebener, maka sepetong toron bani jamin. Jamin keselamatan nah, jamin kesejahteraan kapi jamin kapi. Sokor gelem ben ngekonen Muhammad sebagai nabi palsu, agama saya tak bener. Kemudian tempat kakir ya kenang na kakir ya gente ben Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidatuna Sumayyah ngeding ocan Abu Jahal sehingga nika persis ya dan muana copain segala nika demi Allah taina kombeng ki lebih mulja tani beng muana kakeh copai tak kuat naik pitam emosi marah besar Abu Jahal, maaf kelunon sebu kemalokna Sayyidatuna Sumayyah sotu bereng tompek sampai tembus ke leher sana. Maka Sayyidatuna Sumayyah adalah orang pertama dari kalangan sahabat orang binek semata syahid. Kemudian karya Sayyidina Yasir sebagai suami daripada Siti Sumayyah, mun nasibaka kita teropa ada bereng binena baan harus mengikuti apa saya perintah ban sengko, mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah bukan Nabi, agama Islam bukan agama yang benar, maka sepetong toron bani jamin bareng keluarga. Sayyidina Yasir pun menjawab dengan lantang bahwa menolak atas ajakan Abu Jahal, maka suatu pula paten kare anak Sayyidina Ammar bin Yasir sing riwayat hadis ini. Duk iman nah para sahabat nyakseen bineh paten ya dan mata dek rema iman nah anak ngetelaen bapak dan emak paten ya dan mata. Tapi saya bayang lagi begitu hebat iman para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar tak membela karena tak ada perintah dari Gusti Allah. Jadi Kanjeng Nabi selama berneng kota Mekah ini sama sekali tak perintah untuk mengadakan perlawanan, bertahan terus. Sampai Kanjeng Nabi ada bu sabran ya ahla Yasir falakal jannah, bersabar wahai keluarga Yasir,
Swarga, swarga, swarga. Sabran ya ahla Yasir falakal jannah. Swarga, swarga. Tapi kialaban bi Rasulullah. Sedah Sayyidatuna Sumayyah. Tembus dari kemaluna sampai ke tabun, sampai ke atas. Sayyidina Ammar pun sedah ning tanang Abu Jahal paten kelaban sadis kelaban bengis. Karena Sayyidina Ammar bin Yasir. Karena pun tak kuat ajli ngak nikah. Ketengal bapak ngak nikah nasib, ketengal ibu esoduk ngak nikah. Akhir Sayyidina Ammar menyatakan mau menerima tawaran saya tawaraki tining Abu Jahal. Akhir Abu Jahal ngarak keliling ning sekota Mekah dengan membawa Sayyidina Ammar bin Yasir. Sakseen Ammar bin Yasir murtad dari agama. Murtad di agama. Elok gelok benoreng-oreng se kafir saat nikah. Mare kara mare kebeh dok kota ya mare pon kebeh dok mankaman untuk tahu bahwa Sayyidina Ammar bin Yasir nikah kocak pon murtad keluar dari agama. Langsung sekala nikah Sayyidina Ammar bin Yasir buruh menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nangis aru geru, ya Rasulullah dan kau murtad ya Rasulullah, kau beli boleh dah agama kafir ya Rasulullah, karena kedan kau mengakui mau diajak oleh ajakan daripada Abu Jahal ban selaina. Maka turun ayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah beriman, siapa orang yang kufur kepada Allah setelah beriman, berarti keluar dari Islam, kafir setelah beriman dengan Gusti Allah, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah kemudian dia kafir mengkufuri kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kemurkaan yang besar daripada Allah Subhanahu. Illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa untuk mengucapkan kekufuran. Sebagaimana Sayyidina Ammar bin Yasir paksa untuk mengucapkan kekufuran. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, akan tetapi hatinya tidak berubah, tetap meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan, Al-Qur'an sebagai firman. Paksa karena menyelamatkan diri, untuk menyelamatkan diri supaya tak paten benar orang kafir, tapi iman tetap di dalam hati. Maka Allah Subhanahu wa taala tak ngancam de orang se paksa untuk mengucapkan kekufuran, akan tetapi imanah atena penuh dengan keimanan. Iman tak aguli sama sekali dalam atena. Mutmainnah, tumaknina, anteng iman dalam atena gelap. Tetapi walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun azim. Kan tetapi bagi orang yang memang betul-betul orang gila menerima dengan lapang dada, dengan sukarela mengucapkan kekufuran tersebut, maka niscaya kemurkaan Allah akan menimpa, dan bagi mereka adalah azab yang sangat besar. Itu mun bodoreng paksa untuk mengucapkan kekufuran, paksa menunjuk pate tembak, lalu kemudian mengucapkan tapi atena mutmainnun bil iman, atena iman kalau dalam atena tetap kuat, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, maka tak masalah. Setelah mereng jawaban dari Gusti Kanjeng Nabi, maka Sayyidina Ammar bin Yasir merasa tenang. Merasa tenang. Dharma bapak mati ya dan mata, ibu lah mati dan mata, jelas pun
lecek prastene berjadian mata lah terus engkau tak noroten jelas mati kia. Maka turun ayat oleh karena itu para sahabat dadi sabab turun ayat nika sahabat sangat disegani. Sangat disegani. Sahabat segara-gara sahabat Allah Ta'ala membela turun ayat segani orang nika. Saya rabai orang, hatta dari kalangan orang biasa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membela turun ayat Al-Quran sebab pagi orang nikah, sahabat situng nikah terpandang, termulia nikah. Pada sahabat saya tak ketinggal merepata Ummu Maktum Nabi tak salah semana. Kanjeng Nabi ketika serius menyebarkan Islam datang orang saya tak ketinggal merepata, ya Rasulullah alimnil Islam, ajarin kau tentang Islam, tentang iman. Rasulullah tepaknya ngajak dek pentolan-pentolan atau kibarul kufar, orang-orang pangraja-pangraja orang kafir, ternyata datang orang tak ngetelak maksa ke Rasulullah. Kanjeng Nabi melengos. Jawab Gusti Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Mereka memalingkan muka, dia memalingkan muka yakni Rasulullah. Padahal datang orang sing ngaji, datang orang sing minta ilmu, orang sing tak ngetela. Bela bi Gusti Allah. Sahabat sing tak ngetela. Mulai ini ke detik sahabat saya paling mulia. Hatta Sayyidina Umar bin Al-Khattab songkan dek sahabat menabi sahabat nikah di sabab torona ayat perintah dari Gusti Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ammar bin Yasir, masya Allah ya. Pas do remo kencurna ya. Ya pas paku arajina kuat iman di dalam hati de remo Pak kira-kira. Masya Allah. Taib nikah kisah sekelumit dari Sayyidina Ammar bin Yasir. Taib. Apa kata beliau? Barang siapa yang mengumpulkan 3 perkara maka orang tadi itu benar-benar telah mengumpulkan daripada iman. Artinya iman tadi iman saya sampurna. Haza kamalahu, dia sudah meraih kesempurnaan iman. Pertama, al-insafu swiji nggawe bener, yakni insaf nika sederhana atau maknanya adil kening atau tengah-tengah. Insaf min nafsika saking awak siro. Yang pertama adalah al-insaf min nafsik, ay al-adl, yakni berbuat adil min nafsika untuk dari dirimu sendiri. Gambarannya bagaimana? Bi allam tatruk haqqan li maulak wajiban alaika illa addaitahu. Dengan sekiranya kamu tidak meninggalkan sesuatu yang wajib haqqan bagimu li maulaka bagi Tuhanmu, wajiban alaika illa addaitah, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah kamu penuhi, sudah kamu laksanakan. Wala syai'an mimma nahaita anhu illa jatanabtah, dan apa yang dilarang oleh Tuhanmu kecuali kamu telah menjauhinya. Jadi apa saya perintah dening Gusti Allah saya wajibkan kuwi kun panjenengan elakonen, ben apa saya larang ijauhin. Ini termasuk berbuat adil ka abad tibi. Kenapa? Karena orang yang melakukan ketaatan dekat Allah Subhanahu wa taala akan disediakan pahala balasan yakni surga sing ngrasake nikmat ki abah kulit sampean. Ben sebaliknya orang sing bengal ngelakonin maksiat otomatis berarti tak neser ka aban tibi. Tak bener kelakon ada aban tibi, tak adil ka aban tibi karena saya seksa aban tibi. Saya seksa aban tibi. Saya keluar bi apoi neraka. Saya panggang bi apoi neraka. Ya aban tibi berarti kan aban tak cinta, tak sayang ke aban, tak adil, tak berbuat bener ke aban. Maka orang si adil ke aban, orang si berbuat bagus, berbuat bener ke aban, bener berarti mandi gembang, lulur cabang kuang bener. Bener. Jegeh dari kemaksiatan. Cek sampai abad ni gengal bengal ngelakonin maksiat berarti sampean sayang ke abad tibi.
Karena saya seksa ki abah kula ni kebi sampean ni kebi orang lain. Ya beri ya Pak. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Mula kolek entada teking bi kolek entada kente kolek si anyar. Kerok tibi sampai tada kolek ban teking ban kolek kareta ulang beri boleh bi Gusti Allah. Tada marin. Ini sampean tercerakem besake kok. Makin cecil cerakem. Kening tarnya, durin tarnya kini tak kuat. Apa boleh ku koko bi Gusti Allah kente koko sujur raja. Mungkin rajaan bi pako. Saya untuk ngerok kolek teking ban kolek sebenarnya badan. Orang yang sebengal masih berarti tak sayang ke aben. Mun sayang ke aben bener berarti mandi abuk ke ya bener ni kamalolo. Jadi saya kocak orang saya berbuat adil nikah ngelakonin apa saya wajib kemudian nyawin apa saya larang. Nikah berarti al insafu min nafsik. Berbuat adil deka aben. Bi alam tatruk haqqan li maulak wajiban alaik illa addaitah wala syai'an mimma nahita anhu illa jitanabtah. Tidak ngalbengan. Jaga aja masih sengkah ngelakonin taat nikah. Tak kuat jaga aja sengkah jaga aja pada sengkan lah pada tak kuat lah. Kulit sampean ni kelas kudu maksa ya kudu main paksaan monte paksa tolos tak sholat berjamaah monte paksa tolos tak baca Quran monte paksa tak gelem ngaji monte paksa tak gelem dzikir karena kulit sampean kita nemu kesempurnaan iman nikah. Nah orang se engki ka into se pertama ampun berbuat ngak nikah syarat tetro nemuah kesempurnaan daripada iman. Napa engki peneka cek sampai ninggal apa seteti wajib benjek sampai ngelakonin apa seteti larangan nah. Gusti Allah tak bakal memerintahaki perkara kecuali raja manfaatah ben Gusti Allah tak ngelarang situng perkara kecuali perkara saya larang geluk raja madharata. Arah apa mai wajib pagi, arah apa mai larang mabuk. Ya karena mabuk je raja madharata. Dan Bang Haji, kenapa yang asyik-asyik itu yang dilarang kan deh? Pertanyaan nih, arah apa mai asyik ketok saya larang. Dibaca asyik nafsona saya asyik. Kenapa yang enak-enak itu yang dilarang? Enak mungkin nafsu, tapi bahaya kabeh nih kah? Zina dilarang. Ya kan nyaman. Iya tapi pun bita terus zina akhirnya kena penyakit. Apa penyakit? Penyakit aid. Sadek penyakit ada seobat sampai makin. Gara-gara perzinaan. Mabuk elarang. Orang apa cek tang PCTV? Judi elarang. Coreng tang PCTV saat taruhan di sengko sama bu sengko tang PC. Iya yang kena kena gu PC kakek. Mau ada PC nah? Aba tora main nah, tora mabu apa tak LPG noreng je saya apa gemet tapi kakek apa tak nyupling aja mau oreng tak mau lo ngopau oreng tak mau gergedeng oreng rem pacet ki bade pesena alas na PC TV semabuk engkok TV mon parlo neraka ke TV no oh ada sombong oreng deh Pak. Al-kibru batarul haq. Debun Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang sombong niku orang se nolak dak bareng bener. Orang sombong nih, orang se nolak dak bareng se bener nih kesombong nih. Oh, sale ke binapsik. Urus keluarga nak kakek, tak usah ngurus sengko. Urus anak, urus bini nah, tak usah ngurus sengko. Ini paling sombong orang. Nomor 2. Wa badlus salami lan ngucapaken salam lil alami maring wong mukmin saalam salam dunyo wa badlus salami lan napa niku nyerahaken salam utawa nguluk salam ngucapaken salam lil alami maring wong mukmin saalam da orang serabai li kulli mukmin setiap orang yang beriman dianjurkan
untuk mengucapkan salam. Orang sahli auluk salam dek sepadan umat Islam, dek tretan pada Islamah, pada mukminah, maka adalah orang nikah termasuk orang sebekal nemu kesempurnaan daripada iman. Kharaja al-kafir, selain orang Islam tak oleh assalamualaikum, kipun lah singkat. Mun ketemu orang kafir saumpama uluk salam assalamualaikum, waalaikum ki cukup. Allah yahdikum, antara oleh hidayah. Tahu saja jawab waalaikum salam. Tak kena ngajawab ngak nikah. Ki waalaikum cukup. Tahu saya perjelas. Karena orang sedalam uluk salam ni ke wa fihi haddun ala makarimil akhlaqi wa tawadhu'i wa istilafin nufusi. Orang se ngabitin salam nikah, mengucapkan salam, menyerahkan salam nikah, menyimpan akhlak-akhlak sesae, orang tawadhu. Makanya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu al-badi'u bis salam bari'un minal kibir. Orang sing ngabitin uluk salam, orang gelek bebas dari sifat sombong. Ketemu kiai tok uluk salam, ketemu kiai uluk salam, ketemu ustaz uluk salam, ketemu kanjeng maju. Kepada Islam mah biasa aki. Biasa aki. Masuk bungkau uluk salam, keluar compok uluk salam, ya. Sapa aja napa? Sapa aja kau leban panjenengan termasuk orang se'ede buaki ini orang seiman. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Demi jiwaku yang ada dalam genggamannya, yakni Allah Subhanahu wa taala dalam kekuasaannya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, tidak akan masuk surga kalian sehingga kamu benar-benar iman kepada Allah. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan imanmu tidak akan diakui, tidak akan sempurna sehingga kamu saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku beri satu amalan yang jika kamu mengerjakannya, kamu akan saling mencintai di antara satu yang lain. Naam ya Rasulullah, engki bentak bakal masuk surga mun tak dele iman. Iman bentak sempurna mun tak dele saling mencintai. Apa gelem kake? Apa ben gelem? Ebrina situng kelakuan seenteng seringan mun lakonen maka ben bakal saling mencintai di antara satu ban lain. Apa dawuh Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Absus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Lebat telepon, cek gente, ya, cek gente. Karena neka pun pakem ponan, ya. Tole gente neka, sobahul khair, sobahul masaul khair. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Bener tak oleh king salam kadek nih apa tepat. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sobahul khair. Selamat pagi, masaul khair, selamat sore. Ya, cok moro langsung halo. Mau apa sowan? Waduh. Ya, tak islami sekali. Makanya banyak sarah tentang salam nih kesabun pun mari jelas lagi panjang lebar tentang salam nih. Beda orang laki atanya dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul islami khair ya Rasulullah, Islam yang baik seperti apa? Islam sebagus nih, Islam semodel dak remah ya Rasulullah. Gal tud'imut ta'am, pertama pesenang meringakan ke orang. Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Yang kedua, sebarkan salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Islam khair nikah.
Islam bagus nih kah? Tut'imut ta'am, abri ngakan, doreng. Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Abri ulu salam, memberikan salam de ke orang saya kenal atau de orang saya tak kenal. Nah, cerek karo ulu salam be todus, mosok todus. Hei tak todus. Salam todus, nah repot nih kah? Pun letep balik. Orang sa maksiat, orang sa tarwan rang terangan, orang sa siwek nah todus. Sa ulu salam todus. Ulu salam ketemu kanca ketemu orang ulu salam. Engki. Nika aturan Islam, nika ajaran Islam. Ben termasuk kesempurnaan iman nika. Terakhir wal infaqu lan sedekah, infak minal iqtari ing saking napa ing dalam waktu rupak utawa waktu fakir, fi halatil fakri. Jadi orang se adil dalam berperbuatan nah, meninggalkan melakukan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Nika adalah termasuk orang yang sempurna iman. Yang kedua, mengucapkan salam terkandung beberapa faedah. Yang pertama, yang kita terkandung akhlak, makarimil akhlak, mengandung akhlak sebagus orang yang ahli ulu salam nika, saya ngabitin salam. Nomor dua, tawadhu. Nomor telu, bisa mekalah ke emosi dan nafsu. Tak pantas mundian kok guruna kok arwah tang murid mesti murid saulu salam. Tetapi guruna saulu salam kada, kiainya saulu salam kada. Ini berarti ampun nafsu ampun kalah ampunan. Banyak faedah-faedah yang terkandung dalam orang yang badlus salam nika. Saya ngabitin ulu salam nika. Wah tak pantas engkau jerakan di sekoli. Area jerakan si masuk neraka ya. Ya karena ban sombong, orang sombong tak masuk surga. Ya, orang sombong tak bakal masuk surga. Nomor dua mengucapkan salam. Nomor telo al infak minal iqtar. Berinfak bersedekah dalam waktu sempit. Apa faedahnya? Faedahnya orang se abri dalam keadaan aban kepepet, aban asedekah, aban berinfak, sedangkan aban dalam keberadaan parlo, ani kocak wa fihi ghayatul karam, paling loman orang dia. Neng sebu nika, masih sebu cereng andi neng 2000. Andi neng 2000, sampean nyumbang berapa? 10.000. Andin 1 juta. Ya tak gawo, jangan di 1 juta. Orang andi 5.000, 2.500, sampai masjid 2.500. Takku, andi neng 5.000. Are kocak orang paling lambat seluruh dunia re, Pak. Ghayatul karam, paling bak lamban orang iri ya. Tak ada tek soki ya ban senyombong. Sokor kok anu le, mun yare mun hasil maren. Aduh, tak kira hasil, masih hasil tak kira keluar. Engking dicerek yang kebi alasan. Ya mari keluar tang peseman. Masih keluar tak kira. Masih keluar tak kira keluar apa-apa. Yang baca dekat dasar cerai. Maka orang se berinfak dalam keadaan miskin nikah adalah orang se paling lampu nikah. Li'annahu idza anfaqa wa huwa muhtajun kana ma'at tawassu akthar infaqan. Karena orang nikah mun dalam keadaan kepepet area aban le infak, aban bersedekah, aban membantu, dipastikan orang remon soki mesti loman, Pak. Mun aban dalam kepepet butuh abe sakit tapi ki ngurus orang se sakit. Abe lapar tapi abri de orang se lapar. Tengeren orang se ngak nikah mun aban bekto aban jempor, aban bekto dalam keadaan lapang, bekto aban soki sukses, pasti lebih loman orang ni. Maka sodako aja dan tek soki. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Sedekah bekto aban gelek tak mampu dalam aban gelek kepepet, abon tetap ibadah, masih melarat ibadah, ya
masih melarat aben cakang salat berjamaah, cakang ngaji, cakang maca Quran. Aben mun tepan kepepet kuaku. Bekto aben lapang ngaji, bekto aben jember, aben pakun salat berjamaah. Maka deki mun aben kepepet minta dekat Allah Subhanahu wa taala, Allah taala tak mungkin tak nolongan. Karena aben wae dalam bekto aben sehat bilen. Koper ngaji, koper maca solawat, koper amanakipan. Yarif ka fi syiddah. Bok tak ben kepepet. Cekkeun Gusti Allah orang lain bakal seneng. Aro bilan mari bantu engko ki sokina. Aro mari nolong engko bilan ki mampu nah. Wak setiap orang tak mampu. Orang sing tolong bisa minta kira enten, tak kira tak nolong, tak burung pasti nolong ke sampean. Dadi orang se napanya mana? Se melarat, se fakir tapi abana sedekah aneka sepoci tining Allah Subhanahu wa taala dalam situng ayat Allah Subhanahu wa taala ada bu Bismillahirrahmanirrahim wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم bergegaslah tulian keleng-keleng cek sampai tak melo pengapuran Allah Subhanahu wa taala bersegeralah kamu dengan tanpa napanya mana menunda-nunda untuk meraih ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Meraih mir rabbikum wa jannatin swarga. Jadi swarga nomor 2. Pertama ampunan kada. Wasari'u ila maghfiratin. Pedek pengapuran Gusti Allah. Tak bakal masuk swarga sampean mun kita oleh pengapuran Gusti Allah. Swarga nomor 2. Baru mulai sepora tuhusan nah etre masuk konek daripada perbuatan amal ibadah nah masuk swarga. Mun ki banyak dosa, tak bisa. Mangkana pengapuran Gusti Allah nepa kada swarga noro. Karena oleh pengapuran Gusti Allah. Uiddat lil muttaqin swarga nika pengapuran Gusti Allah, swarga Gusti Allah khusus kangkui orang setakok deka Gusti. Apa tanda orang setakok ke Gusti Allah? Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang berinfak fis sarra dalam keadaan lapang wa dharra keadaan sempit. Aben bekto tandi, bekto soki, bekto sak, bekto sehat, bekto sake, aben loman. Ya tanda yang takut Gusti Allah. Sempurna iman orang ngak negawa. Mun ki cerek aja wis. Cerek. Hah? Tahu cerek ke? Dia lok lak diri dia nama. Yang duri cerek tu lo cerek. Can Habib Ja'far apa dalam cepleng ah. Hah? Ya penting kan ada cepleng tak dalam. Yang saking dari cubaan orang cerek dia sampai kocak bulu-buri. Muan aja pada aki bereng bulun buri. Mun bulun betes ki bagus. Ya monteng kan ya ada bulu saya tak bulu apa enggak lah kaca deh kita tak percaya oh cerek bulu buri nah ya tapi buri ya buluan saking cerek noreng saking cuban reng cerek sampai kocak bulu buri tungkangnya deh kini cece lah kaca tungkang bisa lancang berarti cerek dia nah tadi orang saya al infak minal iktar nih kan nih tanda orang saya takut ke Gusti Allah ya alam nih kan ya orang loman nunggu nih, kamu yang soki loman, apa boleh nyalon, loman, ireng nyalon ya ngarat, lo tak loman ah, beri kaos, mayoran kasan, bereng mate, berempat kardus aing, keng beda tulisnya nyaman ah, bi nomor nah 01, ya, iya bener lampe aja kayak sogok aja. Orang kok tak minta, ya udah tahu cek pada 01 tak minta, pebeli dia, cek enom, malah tak panas tabun kaki. Ya beri pese, tak minta beri, bener meri dia, nyogok dia. Soal mau tak nyalon tak kira meri, dah percaya nah. Dan kok tahu deh, saya beli nak kelemarkan tok lemai.
Ya ada maunya mau maunya dia. Nyompong langker. Reng nyalon. Jecel nge tak nyalon, pentas sombang hu tak keberengan to, sapa orang lek keberengan. Ano iyu na to alasan. Menyalon lampe, tak tetih, kalak boleh. Bialon parah lo ni kalak boleh. Begeser cepot, speaker patoron, ya. Sanyun ada karek dengan ketujuh netok. Arah pejada semele pinggir langker aja. Dak 02 kapi. Dak 01 tak boleh suara sekali. Ya. Jadi orang lampe ni ada tendensi apa? Nolong ongku pacet Pak. Orang mun betek lampe ni masya-Allah. Orang senang. Gusti Allah senang, malaikat senang, orang senang, swarga senang. Dak orang selampe ni. Sebalik orang secerek. Kening penyakit situng ni ke Pak Alemen lah, Pak ahli ibadahin lah. Kening cerek ri ada. Suruban ke kalong. Tasbih ngak nyamplong. Keng cerek. Dadi apa ini? Cembole aki bi orang. Cepleng aja dulu. Cepleng sih, ya saya congo. Mon peloseran 2. Kan berdegi ya, can rengkona. Peloseran situng, biarin situng. Peloseran 2, 2. Peloseran telok. Isangkun tak perlu peloseran ji. Karena arwah kaki bengal lah benjek kereta. Mulai sudah berapa kali kaki? 3 kali, 2 kali lis. 4 kali. Berarti peloser nampak keng situng peloser nah. Keng 4 kali sudah. Berarti tepak saya bang. Kereng berarti. Orang ini gini lah 4 kali. Jajal lah. Peloseran paling peloseran tak ada nih kasih. Ada peloseran. Jangan rengko namun peloseran 2 binen 2 jangan sapa. Engkau 2 peloseran di pancet situ. Bagian alaiha nahya wa alaiha namut. Ahli tauhid je wesnya. La ilaha illallah mentermu ketitil masih manfaat. Telok. Saya bisa sempurna de iman. Pertama berbuat adil Ka'bah, maksudnya ngelakuin apa saya perintah, nyewin apa saya larang. Kedua, badlus salam lil alam, memberikan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Orang yang saya kenal, orang yang saya tak kenal, uluk salam. Nomor 3, al-infaq minal iqtar, aben berinfak sedangkan aben dalam keadaan kepepet, keadaan butuh. Tapi aben bersedekah, ki nolong ke orang, saya mutuh pertolongan sedangkan aben dalam keadaan butuh tolong. Ini adalah kesempurnaan daripada iman. Mentermu kesempurna iman kul panjenengan. Ya, belajar kene sekone, belajar kene sekone. Ya, belajar kene sekone. Lakonin apa saya perintah, juk aja, jauhin apa saya larang, juk aja tekak pun tero. Uluk salam. Ya. Nomor 2, sedekah. Anak-anak mulain belajar sedekah. Malai lampe mulai kene. Cek belajarin carpa. Beda pengemis kebelah tak ada jo ngada pesai kene. Padahal pesono punya. Ya, kemun berdereng minta kepada tandik pesai kene. Belajarin anak ni ke beri 2.000, beri 5.000 roh. Harus beri entarin buruh. Beri senikah. Mun mulai ki kene belajarin lampe insyaallah sampai tua lampe. Belajarin ki kene carpak cerek. Singak lah mun kanjana minta cek beri loh. Oh, cek saran. Mulai lah mun kanjana minta mulai lah. Cek keroyok lah. Larang je bolan kakanan aja. Masya Allah, kita tiba teka anak dia bacaan dari orang tua, ya, mun lampe, insya Allah sampai sepo lampe, termoga titik ilmu manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik Sayyidina Muhammadin